Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar adada ma dzakarallahu dzakirun wa kabir. Allahu Akbar adada ma sama shaimun wa afṭar. Allahu Akbar adada ma taba taibun wastaghfar. Allahu Akbar adada ma tala qari'un lil Qur'an wa tadabbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna man ittaqallaha waqah wa man tawakkal alaihi kafah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita berucap syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua telah Allah mampukan untuk hadir, duduk bersimpuh. Berterima kasih, berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan semua kesehatan, kemampuan, telah menyempurnakan 30 hari Ramadan kita selama ini dengan dipenuhi aktivitas-aktivitas yang saleh dan berkah insyaallah. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini menjadi penyempurna dihinggakan lagi berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, menjauhi apa saja yang Allah larang dan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan semampu-mampunya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alangkah indahnya alunan takbir, tahlil dan tahmid yang terus bergema dan berkumandang di pagi hari ini. Ungkapan-ungkapan pengagungan kepada Ilahi Rabbi membahana di seluruh pelosok kota dan desa, langsung menyusup masuk ke dalam relung-relung hati. Melalui takbir kita kembali menyadari bahwa segala kebesaran dan keagungan hanya milik Allah semata. Melalui tahlil kita segarkan kembali komitmen untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Melalui tahmid kita ungkapkan segala kesyukuran atas limpatan nikmat tak terkira sepanjang masa. Sesungguhnya bulan Ramadan hadir sebagai wujud karunia dan kasih sayang Allah kepada umat manusia. Melalui ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala ingin menghantarkan kita menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, paling tidak disebutkan 3 tujuan utama yang dicapai dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga la'allakum tarsyudun. Yang pertama agar menjadi orang yang bertakwa, agar menjadi orang yang bersyukur, dan agar menjadi orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak awal datangnya Ramadan, kita selalu diingatkan dengan ayat tentang kewajiban puasa yang bertujuan membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa dan mengapa kita harus menumbuhkan rasa itu di dalam hati kita? Takwa adalah puncak ibadah hati dan menjadi sumber lahirnya berbagai akhlak mulia. Takwa meliputi rasa takut kepada Allah, keyakinan kepada hari kiamat, keimanan kepada hal-hal gaib yang akhirnya melahirkan disiplin dalam ibadah, tanggung jawab dalam tugas, totalitas dalam aktivitas,
semangat untuk berbagi kepada sesama, serta berhati-hati dalam menjalani hidup agar tidak terjatuh dalam dosa. Rasa takwa adalah bekal menjalani hidup. Hidup tanpa takwa adalah hidup yang kosong, hampa, tidak memiliki makna dan arti. Setinggi apapun jabatan sosial, sebanyak apapun harta kekayaan, seluas apapun pengaruh dan kekuasaan, tanpa rasa takwa semua hanya akan menambah derita hidup, membuat hati keruh dan menjadi pikiran kusut. Namun ketika ada ketakwaan, maka semua potensi yang ada akan membawa kebaikan dan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita tentu sangat merindukan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memiliki kepala daerah yang bertakwa, memiliki pejabat-pejabat dan anggota dewan yang bertakwa, memiliki pengusaha dan orang-orang yang bertakwa, dan mewujudkan masyarakat bertakwa. Dengan menyebarnya ketakwaan di tengah masyarakat, maka pasti akan hadir sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dalam keridhaan Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tujuan kedua yang ingin dicapai melalui ibadah puasa adalah la'allakum tashkurun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa pedihnya haus dan lapar. Satu gelas air di saat berbuka puasa menjadi sebuah kenikmatan yang tiada tara. Ketika berpuasa, kita lebih bisa menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita telah dapatkan. Kesyukuran adalah jaminan dari bertambahnya nikmat. Semakin kita bersyukur, maka nikmat akan datang dengan deras dan melimpah. Sementara ketika kita ridho dan tidak menerima, sementara ketika kita tidak ridho, tidak menerima nikmat yang ada, maka nikmat itu akan pergi dan menjadi petaka. Kesyukuran itu terwujud dengan adanya kesadaran bahwa pemberi nikmat semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menjadi kurir dan perantara. Yang mengirimkan semua nikmat adalah Allah. Kesadaran ini dilanjutkan dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, sebagai sebuah ucapan pujian dan pengakuan nikmat kepada Sang Maha Pemberi. Kesyukuran ini kemudian diwujudkan dengan membagi nikmat kepada mereka yang memerlukan. Ketika kita berbagi kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri sebelum sampai kepada orang lain. Di hari Idul Fitri ini kita dapat menyaksikan diri sendiri betapa banyak orang-orang sekitar kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan. Kita bisa menyaksikan sendiri banyak anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya akibat sakit, akibat pandemi Covid ataupun hal lainnya. Putaran roda kehidupan mereka seakan-akan berhenti sebab tulang punggung ekonomi keluarga tiba-tiba pergi. Padahal dulu ayah dan ibu mereka adalah orang yang sangat baik, ringan tangan dan suka membantu sesama, dan mungkin masih ada hubungan persahabatan dan ikatan keluarga dengan kita. Masyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Siapakah yang akan peduli kepada anak-anak ini? Apakah kita tega membiarkan mereka hidup terlantar dan terlunta-lunta? Masihkah kita menutup mata dan cuek dengan kesulitan tetangga dan keluarga yang tampak nyata di hadapan kita? Masihkah kita hidup boros dan berlebihan di saat banyak sanak dan saudara kita yang memelurkan uluran tangan kita? Sungguh agama dan sosial kita akan dimintai pertanggungan jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar dan dia mengetahui. Di hari yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, setiap kita bertanggung jawab jangan sampai ada kekurangan dan kelaparan. Mereka pun berhak untuk merasakan kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Kita perlu melapangkan hati untuk memberi dan berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi." Allah itu selalu membantu hambanya selama hamba tersebut gemar membantu saudaranya yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Tujuan ketiga yang ingin dicapai melalui ibadah puasa ini adalah la'allakum yarshudun, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Siapakah orang-orang yang cerdas yang sesungguhnya? Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, sehingga ia mampu melihat dan mencintai kebenaran, mampu mengenali keburukan dan membenci kemaksiatan. Orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengenali bahwa yang benar adalah benar lalu mereka mengikutinya, dan mampu memahami bahwa yang batil adalah batil dan mereka mampu menghindarinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mereka mampu membedakan mana milik pribadi, mana milik rakyat, mana harta yang halal, mana harta yang haram. Mereka tidak menggunakan apa yang bukan miliknya dengan sembarangan. Mereka tidak menyalahgunakan amanah dan kepercayaan orang lain untuk kepentingan pribadi dan golongan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hati mereka masih ada rasa takut melakukan pelanggaran dan dosa. Ibadah puasa selama sebulan sesungguhnya adalah melatih kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ketika azan subuh berkumandang, kita tidak berani lagi mencicipi makanan dan minuman. Dalam keadaan paling lapar dan haus sekalipun, kita tetap menjaga puasa, menghindari minum walaupun seteguk, atau makan walaupun sesuap, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Maka setelah Ramadan berakhir, kita kembali menguatkan hati untuk tidak mendekati hal-hal yang jelas keharamannya. Jangan sampai keluarga kita berantakan akibat harta haram yang dimakan oleh anak dan istri. Jangan sampai hidup kita rusak karena penuh dengan pemasukan dan aktivitas yang haram. Sungguh Allah telah tidak melarang kita melakukan sesuatu kecuali ada keburukan pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyirin hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kalau dulu kita pernah terlanjur melakukan keburukan dan pelanggaran, maka sungguh hari ini adalah hari pentaubatan. Hari ini adalah waktu yang tepat berhenti dari kebiasaan buruk dan terlarang. Hari ini adalah hari untuk kembali kepada fitrah kita yang sejati. Hari ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membersihkan diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Hari ini kita dibersihkan diri. Hari ini berbagai silang sengketa kita bersihkan. Hari ini kita beranikan diri untuk bermohon maaf atas kesalahan yang mungkin sudah tertimbun sejak beberapa tahun silam. Hari ini kita berusaha membuka pintu hati kita menerima permohonan maaf. Hari ini kita buka lembaran baru dalam hidup kita dengan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kasih sayang kepada sesama manusia. Di hari yang penuh kemenangan ini, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling bermaaf-maafan, saling bersalam-salaman dengan penuh ketulusan. Kita hapuskan segala kebencian, kita punahkan segala dendam dan angkara murka. Kita songsong kehidupan baru dalam tautan persaudaraan dan kebersamaan. Hari ini selesailah segala benci, berakhirlah segala permusuhan, pupus semua dendam. Kita bersama saling memaafkan dan menyatukan hati menyambut hari yang fitri. Hadirin, marilah sama-sama kita mengendahkan tangan, mengkhusyukkan hati, menutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Ya Allah, jadikanlah keimanan itu mekar indah di dalam hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang cerdas yang mengikuti jalan-jalan kebenaran.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, ampunkanlah dosa kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal ya Rabb. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi lakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya